Sudah. Dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tikung, Ibu Uswatun Hasanah SAG MPDI, yang kami hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Tikung, wabil khusus Ibu Eni Susrawati SSI, calon guru penggerak angkatan 10 yang akan menjadi pemateri dalam kegiatan diseminasi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umat beliau hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah, yang materinya akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Eni Susrawati SSI. Namun sebelumnya, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Tikung, Ibu Uswatun Hasanah SAG MPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Tikung yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus kepala sekolah di SMP Negeri 1 Tikung menyampaikan berbangga hati atas diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Eni Susrawati SPDIR, yang dalam kesempatan ini sudah masuk pada modul 1.4 pada program PSP, program sekolah penggerak, PGP, program guru penggerak, CGP Angkatan 10, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang di SMP Negeri Tikung yang kita cintai ini. Saya sangat mendukung, saya sangat mengapresiasi atas prestasi atau pencapaian yang telah Ibu Eni lakukan melalui PGP kali ini. Kalau saya mengintip pada ID Kemendikbudristek bahwa program guru penggerak ini di launching sampai angkatan 20. Cuman kita belum tahu, belum terbit suratnya bahwa nanti akan dilaksanakan kapan. Jadi harapan kami, harapan saya besar kepada Bapak Ibu SMP Negeri Tikung, kiranya nanti ketika ada pengumuman dari dinas terkait tentang PGP, mohon antusias untuk mengikutinya. Tentu setelah Ibu Eni ini banyak sekali Bapak Ibu tenaga kependidikan di SMP, tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Tikung ini yang punya peluang sangat besar dalam mengikuti program guru penggerak ini. Saya mengucapkan selamat kepada demikian yang bisa saya sampaikan tentang modul 1
1.4 budaya positif kali ini semoga dapat terdiseminasi, tersosialisasi dengan baik di SMP Negeri 1 Tekung ini. Demikian, mohon maaf apabila kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tekung. Berikutnya, mari kita dengarkan pemaparan materi tentang diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah kepada Ibu Eni Susilowati SSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk semuanya. Bapak Ibu, pada siang hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Pada siang hari ini, perkenankan saya memaparkan diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Bu Lilis bisa membantu saya untuk mengoperasikan. Iya, langsung tanda panah bawah aja. Tanda panah bawah yang presentasi modul 1.4 budaya positif oleh Eni Susilowati. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Eni Susilowati SSI CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Di sini kita akan belajar, ada 7 poin yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita diskusikan bersama juga, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan, yaitu kita membiasakan segala sesuatunya dengan ucapan yang positif. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Di antaranya, 1. Bertahan hidup. Ini seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri kita, pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti kita kalau misalnya kepingin membeli sepatu baru, itu kan motivasi nih. Nah, kalau sebagai siswa biasanya apa yang dilakukan? Selain minta ke orang tua, biasanya mengumpulkan, menabung. Betul sekali. Jadi itu adalah motivasi. Motivasi itu karena menabung itu karena ingin ya, berarti muncul dari dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan motivasi internal. Ini bagaimana caranya? Itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi internal. Nah, tadi motivasi itu ada 2, motivasi internal dan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal ini biasanya murid-murid itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seperti ada murid takut karena terlambat upacara, biar tidak dihukum, biasanya melarikan diri. Begini apa badan? Nah, itu sebenarnya bukan motivasi yang baik. Itu hanya motivasi eksternal atau motivasi sesaat. Sehingga suatu saat dia kalau misalnya terlambat lagi akan melakukan hal yang sama lagi. Nah, itu sebisa mungkin harus kita luruskan, harus kita betulkan. Terus selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga tidak bagus. Karena ini adalah termasuk motivasi eksternal. Misalnya aku kepingin dapat nilai olahraga dari Bu Zul ini 90, berarti aku harus masuk. Belum tentu nanti di pelajaran IPA atau di pelajaran matematika motivasinya sama. Karena apa? Karena dari mungkin rasa takut atau rasa biar saya diberi penghargaan tadi atau rasa biar saya diberi imbalan tadi. Nah, ini yang harus kita luruskan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal. Ini contohnya misalnya anak sudah sadar diri bahwa setiap hari Senin pada waktu upacara itu menggunakan atribut yang lengkap dan datang juga tidak terlambat. Nah, seperti inilah yang nantinya anak itu akan terus-terusan dilakukan. Kenapa? Karena munculnya dari diri anak itu sendiri, tidak ada dari tekanan siapapun dan tidak ada paksaan dari siapapun. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri sebelum ikut guru penggerak selalu memberikan anak-anak itu jalan jongkok. Atau kalau nggak jalan jongkok, anak-anak disuruh menyalin tugas 2 kali atau 3 kali. Ternyata ini adalah konsep disiplin yang gagal. Nanti anak tidak akan mengingat tugasnya, tapi mengingatnya adalah mengingat hukumannya. Karena takut dengan hukumannya, pada pelajaran saya anak-anak tidak masuk, alasannya sakit atau anak-anak bolos. Nah, yang seperti ini yang dikatakan dengan disiplin yang gagal. Ini seperti kalau hukuman misalnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan atau murid tidak percaya diri. Yang kita lakukan seperti misalnya jalan jongkok 2 kali atau jalan jongkok dari arah
utara ke arah selatan, nanti berhenti di tiang bendera. Nah ini kadang anak kan merasa malu nih ibu-ibu nih, bapak. Nah dari malu itu akhirnya anak minder. Dari minder akhirnya anak tidak punya rasa percaya diri, dan pada waktu pelajaran sudah dimulai anak cenderung diam. Nah ini yang harus kita benahi. Terus penghargaan, ini juga yang dikatakan konsep disiplin positif yang gagal ya. Kenapa? Karena ini tidak efektif. Tidak efektifnya kenapa? Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang bisa menjawab. Mengapa memberikan penghargaan itu dikatakan tidak efektif? Ya, karena motivasinya hanya dia saja, bukan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri, sehingga tidak efektif. Terus ini juga merusak hubungan. Akhirnya misalnya seperti Bu Retno memberikan kotak pensil atau memberikan spidol atau memberikan tipek kepada anak yang nilainya 100 terus. Sedangkan di situ kita kan tahu kemampuan anak didik kita tidak sama. Kemampuannya adalah berbeda-beda. Sehingga yang kemampuannya low itu akan merasa aku tidak semangat dengan pelajaran ini. Kenapa? Karena aku tidak pernah dikasih hadiah. Nah, itu juga akan menimbulkan sifat iri pada anak-anak kita. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Sudah pasti nih, otomatis anak yang sudah tidak bersemangat, sudah tidak percaya diri, otomatis untuk ikut pelajaran pun, untuk ikut berkreativitas seperti apapun juga malas. Ini kalau konsep disiplinnya yaitu dengan penghargaan. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ternyata ranking 1, 2, 3 itu juga tidak membuat siswa kita itu menjadi lebih semangat. Yang semangat yang dapat ranking, yang tidak dapat ranking akhirnya menjadi down, akhirnya menjadi malas, menjadi tidak bersemangat. Itu ya Bapak Ibu ya. Naik. Lalu konsep disiplin yang bagaimana yang dikatakan sukses itu? Nah ini yaitu adanya konsekuensi. Apa sih konsekuensi itu ya? Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Ini perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sebagai contoh, misalnya Anton, kemarin Bapak sudah mengatakan jangan datang terlambat. Kalau kamu datang terlambat, tahu kan konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Ini juga membuat anak juga tidak bisa percaya diri sepenuhnya, walaupun ini dikatakan disiplin yang sukses. Terus bagaimana Bu untuk anak-anak itu benar-benar bisa dikatakan sukses tanpa anak-anak itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, merasa tidak merasa bersalah? Seperti itu bagaimana? Yaitu dengan cara restitusi. Restitusi itu kita mengembalikan anak-anak yang salah tersebut kepada kebaikan, sehingga anak-anak itu bisa berkumpul kepada kelompoknya, sehingga kepercayaan diri anak-anak itu akan muncul. Nah, jadi salah satu cirinya adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ini kalau kita melakukan restitusi. Yang kedua, fokus pada pencegahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang tua. Yang keempat, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol, mengendalikan dirinya sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini jika kita menggunakan restitusi. Contohnya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Masuk hukuman ya? Terus guru marah dan murid menjadi takut. Ini juga akibat dari hukuman. Terus kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Ini juga termasuk konsekuensi. Atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini juga munculnya, lahirnya bukan dari diri sendiri. Beda dengan restitusi. Seperti contohnya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Atau guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Contoh restitusi.
Misalnya, Bu Yeti mendapatkan siswa yang akan melaksanakan upacara bendera. Tetapi Bu Yeti memperhatikan anak itu tidak memakai atribut yang lengkap. Bagaimana Bu Yeti menegur anak tersebut supaya anak tersebut merasa tidak dihukum atau tidak mendapatkan konsekuensi? Bagaimana? Melakukan pembinaan. Dengan melakukan pembinaan. Contoh pembinaannya? Mungkin di awalnya diberitahu bahwa yang kamu lakukan ini adalah salah. Jadi kita menyadarkan anak bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini salah. Jadi tidak langsung menghukum. Tepuk tangan untuk Bu Yeti. Betul sekali ya. Jadi kita melakukan pembinaan. Jadi melakukan pembinaan itu namanya kita dalam segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti kita mencari dulu, jangan langsung dihakimi. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi. Mengapa sih kok bisa seperti itu? Apa tidak dipersiapkan dulu? Nah, setelah kita validasi, baru dari keyakinan kelas. Oke, seperti itu, bolehlah. Tapi termasuk melanggar enggak? Termasuk melanggar keyakinan kelas enggak? Jadi anak itu masih ada semangat, masih ternyata saya tidak dijatuhkan, saya tidak dihukum. Ternyata Bu Yeti baik. Di sini saya masih dinasehati. Nah, itu namanya adalah restitusi. Next. Nah, ini adalah 5 kontrol yang wajib kita miliki, Bapak Ibu. Tapi yang paling bagus adalah yang paling bawah sendiri. Biasanya kita sebagai apa untuk 5 kontrol ini? Biasanya kita melakukannya, bertindak posisi kita sebagai apa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling sering kita lakukan? 1. Betul sekali. Kita sebagai penghukum dan sebagai pemantau. Itu yang sering terjadi. Sebagai penghukum seperti tadi, misalnya sebagai saya sendiri contohnya tadi, tidak mengerjakan tugas, jalan jongkok, tidak menggunakan topi, disuruh hormat bendera. Nah, itu termasuk penghukum. Next, ada penjelasannya sendiri, Mbak Lilis. Nah, ini ya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kita akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu terjadi tidak sama kita? Nah, itu adalah posisi sebagai penghukum. Ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini contoh seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Pernah enggak ini dilakukan? Pernah. Karena kita manusiawi ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga sebagai teman. Ayolah yang tertib. Buat Bu Guru, Pak Guru bangga. Kali ini kamu tidak apa salah. Nah, kamu hebat. Nah, ini ya. Terus yang keempat, posisi keempat sebagai pemantau. Pemantau itu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi ini ya tidak terlalu jahat lah sebagai pemantau itu, masih standar ya. Cuma sebagian dari 5 posisi ini, marilah kita berusaha untuk berposisi sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu bagaimana? Setelah kita tahu kesalahannya, kemudian kita luruskan, kemudian kita ajak bersama untuk menjadi anak yang lebih tertib dan lebih disiplin. Ini adalah sebagai manajer. Nah, yang keenam yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Di sini ada yang tahu nggak perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu disepakati bersama. Betul sekali. Kalau peraturan kelas, Wajib sekolah yang membuat, guru yang membuat. nah, okay. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama antara siswa dengan guru. Kalau peraturan itu sudah ada, kemudian kita tempelkan, anak wajib mengikuti. Yang seperti itu biasanya menguntungkan siapa nih? Guru saja ya. Sedangkan anak kadang ada yang merasa tidak nyaman dengan peraturan tersebut.
Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tetapi kadang peraturan kelas itu sudah kita sepakati dengan anak. Mungkin bahasanya yang waktu kita sampaikan di kelas itu mungkin belum keyakinan tapi ke peraturan. Kadang seringkali kita seperti itu. Jadi, kalau sudah disepakati dengan anak itu sudah menjadi keyakinan kelas. Nih, kalau belum disepakati dengan anak-anak namanya peraturan kelas. Begitu Bu Yeti. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nih, saya mau tanya, untuk menggunakan memakai helm itu sebenarnya peraturan apa keyakinan nih? Peraturan. Dan peraturan itu harus kita taati karena satu, selain kita juga, nah itu berarti adalah dari diri sendiri atau dari motivasi dari dalam hati. Tapi kalau misalnya aku nggak helm, saya nggak disikat Pak polisi. Nah, salah satunya ini, itu berarti termasuk apa? Termasuk peraturan, tapi peraturan yang memaksa nih. Berarti peraturan yang memang peraturan yang memaksa, peraturan yang memang harus dilaksanakan. Cuma kita melakukannya bukan dari dalam diri sendiri, cuma karena kita alasan takut dengan Pak polisi tadi nih. Termasuk kita menggunakan masker pada waktu COVID itu kan juga motivasi dari diri sendiri nih. Kalau sekarang kita menggunakan masker itu hanya karena supaya tidak kelihatan jerawat. Ya. Betul. Next, Bu Lilis. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini yang pertama adalah diskusi membuat peraturan. Yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi di sini ada diskusi. Bapak Ibu guru wali kelas itu masuk ke dalam kelas melaksanakan diskusi bersama siswanya. Jadi membuat keyakinan kelas apa saja. Anak-anak disuruh menuliskan. Mau ditulis di papan tulis monggo, mau ditulis di kertas warna-warni yang kecil-kecil kemudian kita tempelkan di depan itu juga monggo. Nah setelah itu kita merumuskan tidak semua keyakinan kelas yang ditulis anak-anak kita itu kita pakai karena sedikit banyak pasti kalimatnya banyak yang mirip dan intinya juga pasti banyak yang sama. Sehingga kita rumuskan, kita ambil, kita pilah-pilah mana dari sekian banyak tulisan anak-anak kita yang bisa mewakili sekian itu. Nah, itulah yang kita rumuskan, yang kita terapkan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak banyak, hanya beberapa saja. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan banyak sekali ya. Kalau keyakinan kelas itu sedikit dan bahasanya adalah bahasa yang positif. Kalau misalnya di peraturan tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas beda lagi kalimatnya. Jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Pintar banget sekarang ya. Nah itu adalah keyakinan kelas. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Ini satu lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih mudah dipahami ya, lebih abstrak itu ya. Terus yang kedua berupa pernyataan universal, jadi pernyataan yang umum, kalimatnya itu mudah dipahami. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif seperti tadi, kalau jangan membuang sampah di dalam kelas, itu berubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Terus selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan secara langsung. Ini adalah keyakinan kelas. Ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi namanya segitiga berarti aturannya itu ada 3. Ini yang akan kita gunakan kalau kita menemukan anak didik kita mengalami masalah. Jadi kita tidak boleh sebagai
penghukum langsung tidak boleh. Pasti anak itu pasti ada alasannya. Mengapa kok kamu seperti itu? Yang pertama yaitu stabilkan identitas. Stabilkan identitas itu bagaimana? Seperti misalnya kalau ada tadi Bu Yeti bilang anak tidak memakai topi, itu tidak langsung biasa ini tidak tombol topi. Itu tidak boleh. pakai sepatu. Nah, ya biasa anak tidak pakai sepatu nih, biasa ini sepatu dicopot. Nah itu tidak boleh langsung dihukum seperti itu, tidak boleh. Jadi kita harus stabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya, mengapa sih sepatunya dilepas? Mengapa sih tidak bawa topi? Nah ini termasuk validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari alasannya, mengapa anak itu melakukan seperti itu. Nah, mengapa bajumu dikeluarkan? Tak debel kabeh nanti ya. Nah, itu tidak boleh ya, seperti itu ya. Karena detailnya ya nggak boleh. Oh, kata debelnya tidak boleh ya. Betul sekali Bu Yeti. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari anak tadi otomatis memberi jawaban. Setelah memberi jawaban, kemudian kita apa yang ngedem ke hatinya anak-anak. Ya sudah, yang kamu lakukan itu kalau menurut anak-anak melanggar keyakinan kelas tidak. Nadanya juga harus nada yang halus. Jangan langgar enggak? Ya kan kelas. Jangan seperti itu. Nanti anaknya jadi down nih. Jadi kalau memang melanggar, otomatis anaknya akan menjawab. Kemudian kalau sudah dijawab, kita tanya lagi, ada enggak perbaikannya dari apa yang sudah kamu lakukan? Kalau anaknya lari nih. Gurunya nggak mau ngecek. Kalah. Nah, ini adalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi nanti kita Bapak Ibu di sekolah tercinta kita ini, kalau kita menyelesaikan permasalahan anak-anak kita mengusahakan, mengupayakan dengan segitiga restitusi. Nah, Bu Lilis, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Sambil menunggu ini loadingnya nih, kita perhatikan. Nanti ini adalah video yang mudah-mudahan Bapak tidak tertawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah BT itu depannya. Aneh. Iya. Jaringan. Iya, ini muter-muter nih. Tethering ya, tethering aja. Iya. Tethering aja. Ini mas teleponnya. Kita. Iya, pakai aja. Iya, bagus sekali. Assalamualaikum. Kenapa kamu ketakutan seperti ini? Mana kopinya? Ini kan dari Senin. Ini ada upacara bendera. Kamu tidak mau kopi. Senin kemarin juga ada temannya Bayu yang tidak mau kopi juga. Apakah Bayu tidak dicarinya ada di Malang? Termasuk luar biasa, Bayu bertanya dari terlambat. Tapi apakah Bayu menyadari Bayu termasuk melanggar keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Bayu langgar? Jika Bayu sudah menyadari seperti itu, apa yang akan Bayu lakukan? Ngapunten Bu. Bagus sekali yang Bayu berikan. Sekarang silakan masukkan tasnya di kelas, kemudian masuk ke dalam barisan lapangan untuk mengikuti upacara.
Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah pemecahan masalah jika kita menghadapi siswa-siswi kita yang tidak tertib menggunakan atribut. Ini adalah secara teorinya kita menggunakan segitiga restitusi seperti yang barusan kita tayangkan. Nih, memang sulit kenyataannya memang sulit sekali untuk kita terapkan. Cuma Bismillah kita berusaha, kita bersama-sama biar budaya positif anak-anak itu muncul dari dirinya sendiri, bukan karena rasa takut atau bukan juga karena paksaan siapapun. Ada juga video yang keduanya, betul-betul tulis. Oh, tidak ada, hanya satu saja nih. Tidak apa-apa, timeline yang ini tidak apa-apa. Mau dibesarkan kan? Ini bisa. Itu loh, sampingnya 30%. Ini mau daya aja. Apa sih ini kopi? Ini loh yang tanda panah atas bawah ini kalau untuk membesarkan. Ini ke Yes. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Seorang among adalah seorang guru yang menuntun ya, karena kita diwajibkan untuk menuntun anak didik kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter, untuk menjadi pribadi yang sukses. Atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nih Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Nah, di sini saya ingin menanyakan, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman tentang disiplin positif yang Bapak Ibu alami selama mendidik putra-putri kita di SMP Negeri 1 Tekong ini. Monggo mungkin dari Bu Retno akan menyampaikan pengalaman sehingga ya enggak apa-apa namanya muncul emosi, terus akhirnya disiplin positif ini muncul gitu ya. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pagi ini. Mengenai pendidikan yang positif, disiplin yang positif yang bisa membuat anak-anak terkenang sampai saat ini, terutama kelas 9B. Jadi pada waktu itu kita semua sepakat bahwa yang makan di dalam kelas mentraktir teman-temannya. Jadi awalnya dulu berjalan, sehingga nggak tahu kalau pelajaran lain ya. Kalau pelajaran saya itu tidak ada anak-anak yang makan, karena jam saya itu selalu pagi dan saya lihat anak saya yang namanya Kevin itu selalu sambil makan karena dia belum sarapan kata dari rumah. Nah setelah ada kesepakatan kelas itu, akhirnya si Kevin sebelum masuk dia makan dulu, sehingga kalau pada waktu pelajaran saya dia tidak berani makan lagi karena harus mentraktir temannya satu kelas. Ini adalah termasuk keyakinan kelas yang dibuat bersama. Karena kenapa dikatakan keyakinan kelas? Karena dia sudah dibahas, dirundingkan bersama antara siswa dengan wali kelas, dan muncullah kesepakatan. Kesepakatannya yaitu tidak diperbolehkan makan, baik itu makanan ringan ataupun makanan yang berat di dalam kelas. Bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Bu Retno. Mungkin dari Pak Gopur contoh yang bisa disampaikan, monggo. Ini saya menambah yang disampaikan Bu Retno. Ya, sedikit memberikan tanggapan mengenai budaya positif yang dilakukan oleh Bu Retno. Budaya positif ini apa disepakati guru tertentu atau kita memberikan kesepakatan menjadikan anak-anak itu sadar dengan sendirinya, tidak dalam situasi Bu Retno mengajar
atau guru yang lain tidak. Nah itu juga perlu dicanangkan, maksudnya ditekankan budaya positif itu kalau bisa untuk semua guru hal tersebut dilakukan. Ya, bagaimana untuk budaya positifnya Bu Retno tadi yang hanya kesepakatan terbatas pada Bu Retno saja. Sebenarnya kesepakatan kelas itu untuk semua, sebenarnya untuk semua Bapak Ibu guru. Tetapi saya kan tidak bisa mengawasi setiap saat anak-anak misalnya pelajarannya Bu Nurul atau pelajaran yang lain tetap makan atau tidak. Yang saya tahu pada waktu pelajaran saya anak-anak tidak lagi makan. Terima kasih Bu Nurul dan Bu Retno. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Ini begini ya, memang diharapkan dari keyakinan-keyakinan kelas yang ada di setiap kelas itu nantinya akan menjadi peraturan sekolah. Jadi tidak hanya kelas itu saja yang akan melaksanakan keyakinan kelas itu, tapi akan menjadi kesepakatan di sekolah kita. Nah kalau seperti itu, berarti keyakinan-keyakinan kelas itu tadi nanti akan dibawa oleh masing-masing wali kelas. Lalu kita diskusikan bersama dengan kepala sekolah, akhirnya menjadi peraturan sekolah. Jadi seperti itu. Nih. Menjadi keyakinan sekolah. Maaf, bukan peraturan sekolah, tapi menjadi keyakinan sekolah. Tuh. Keyakinan sekolah menjadi budaya positif. Iya, seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan, keyakinan sekolah itu akhirnya akan menjadi budaya positif. Nah, budaya positif itu yang harus kita turun-temurunkan kepada anak didik kita. Tuh, mungkin Bu Yeti ada cerita, ada tentang keyakinan kelas atau tentang budaya positif, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Yang saya lihat kalau di sini ada satu peraturan sekolah yang menjadi budaya positif sekolah. Salah satunya setiap Jumat pertama, ini kan peraturan yang dibuat oleh sekolah untuk seluruh siswa dan Bapak Ibu gurunya juga. Setiap Jumat pertama diadakan Jumat sehat, makan bersama. Jadi itu peraturan sekolah yang bisa menjadi budaya positif sekolah. Jadi awal dari peraturan tetapi bisa menjadi budaya. Jumat yang kedua juga menjadi budaya positif sekolah juga. Kenapa? Karena diadakan Jumat sehat. Terus Jumat ketiga diadakan Jumat religius. Nah, itu ada salah satu budaya positif yang berawal dari peraturan sekolah yang setiap hari Jumat selalu kita peringati. Jumat pertama, Jumat kedua sampai dengan Jumat keempat. Itu setiap rangkaian kegiatan yang berbeda dan membuat budaya positif di SMP Negeri 1 Tikung. Terima kasih. Jadi alhamdulillah ini sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif yang sangat luar biasa. Dari budaya seperti sholat duha berjamaah itu kan juga sudah kita tanamkan kepada anak-anak, termasuk kita juga ada budaya mengaji bersama, itu juga sudah kita tanamkan terutama untuk pendidikan karakternya, pendidikan akhlaknya. Jadi memang luar biasa SMP Negeri 1 Tikung untuk budaya positif. Bismillah selalu berkelanjutan dan selalu sabar mendampingi dan membimbing anak didik kita. Selanjutnya dari materi yang saya sampaikan ini, adakah Bapak Ibu yang mengganjal dalam artian bisa dan itu dilaksanakan? Terus terang saya selama ini mengajar ya dengan Merdeka Belajar. Karena yang saya alami dulu waktu saya zaman sekolah, memang ada sedikit kekerasan dari Bapak Ibu guru, tetapi itu memacu kita untuk selalu belajar. Contohnya menghafalkan perkalian. Saya dulu itu kalau tidak hafal perkalian, pembagian, setiap mau pulang sekolah waktu sekolah dasar,
itu selalu ada hukuman dan ada reward. Sehingga mau tidak mau pada waktu di rumah kita menghafalkan perkalian dan pembagian. Kemudian yang saya lihat saat ini anak-anak di dalam Merdeka Belajar ini tidak diharuskan menghafalkan perkalian dan pembagian. Saya lihat dari materinya. Jadi anak-anak itu kayaknya sudah bebas menggunakan ponsel ya, menggunakan gadget untuk penyelesaian soal-soalnya, penyelesaian tugas-tugas rumahnya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara mengatasi itu semua dengan kondisi siswa yang saat ini yang merasa dia berada di posisi Merdeka Belajar itu ya. Jadi guru tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dan siswa saya lihat soal-soal ujian atau asesmen kemarin itu banyak banyak seperti ya literasinya, dan itu sudah jawaban itu sudah ada di atasnya. Jadi tidak ada konsep penghafalan sama sekali, terutama materi saya IPS ya Bu Yeti ya. Sehingga anak-anak tidak tahu sama sekali, cuma mengandalkan jawaban yang ada di soal. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Retno untuk permasalahan yang disampaikan. Berarti di sini motivasi anak itu memang kalau yang zaman kita kecil dulu ya, itu motivasinya walaupun adanya hukuman, adanya reward, tapi kita semangat, akhirnya kita hafal. Sedangkan untuk saat ini reward, hukuman tidak diperbolehkan, tapi anak-anak cenderung tidak melaksanakan. Nah, ini adalah tugas kita. Tugas kita bagaimana kita mengajak anak-anak ini muncul motivasi dari dirinya sendiri, sehingga saya memiliki tanggung jawab bahwa belajar itu adalah tugas saya. Memang sepertinya mustahil, tapi ini yang harus kita terapkan dan ini yang harus kita lakukan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ini adalah disiplin positif. Ini sepertinya sederhana, tapi pelaksanaannya memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, karena kita tahu karakter anak-anak kita bukanlah hanya 1-2 saja, tapi adalah ratusan, sehingga ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Disitulah PR kita, bagaimana motivasi anak untuk melakukan apapun itu munculnya dari dirinya sendiri, bukan karena takut, bukan karena hukuman, atau bukan karena pujian, atau bukan karena reward. Seperti itu nih. Memang itu sangat kita rasakan untuk anak didik kita saat ini. Jadi anak-anak itu akan melakukan segala sesuatunya jika nanti nggak dikerjakan, nanti dihukum. Kalau nggak dikerjakan, nanti nggak dapat hadiah. Nah, tapi kalau misalnya nanti kalau dikerjakan, ada hadiahnya loh. Kalau dikerjakan, ada imbalannya loh. Itu semangatlah. Itulah yang mengakibatkan anak-anak itu akhirnya motivasinya, tanggung jawabnya tidak ada. Tanggung jawabnya hanya akan dilakukan jika ketemu dengan Bu Nurul yang memberikan hadiah, ketemu dengan Bu Yuliani yang akan memberikan reward, seperti itu. Sedangkan jika tidak ada hadiah atau rewardnya, ya sudah, anak-anak akan kembali seperti biasanya. Nah, sehingga bagaimana caranya kita memunculkan motivasi itu dari dirinya sendiri atau dari dalam hatinya sendiri, itu adalah dengan cara kita segitiga restitusi yang sudah ditampilkan tadi. Itu adalah mudah-mudahan segitiga restitusi itu bisa menjadikan anak didik kita menjadi anak-anak yang benar-benar memiliki budaya positif. Mungkin ada lagi? Terima kasih. Minta tolong Bu Lilis yang segitiga, segitiga. Saya tertarik dengan segitiga ini. Mungkin semua Bapak Ibu guru sudah sering melakukan segitiga ini ya. Tapi kok saya ini belum menemukan cara yang baik atau cara yang benar dari anak-anak. Saya melakukan yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sudah. Tapi anak itu masih saja melakukan. Itulah yang jadi saya tertarik.
bagaimana, apa saya yang tidak bisa atau gimana? Betul sekali, sampai Jadi mohon untuk teman-teman mungkin bisa membantu saya menangani anak-anak yang bermasalah, dan saya sudah menerapkan dari segitiga ini. Terima kasih. Mungkin Bu Lilis bisa Tepuk tangan dulu untuk Bu Yeni. Tepuk tangan dulu Bu Yeni. Bagus sekali nih. Sudah sering saya lakukan. Bahkan sebelum saya mengenal namanya segitiga restitusi, saya sudah mengerjakan semua itu. Tapi sampai saat ini anak didik kita masih tetap. Ini bagaimana? Tadi dikatakan sama Bu Nurul, sabar. Sabar dalam mendidik, sabar dalam menuntun anak kita, sabar sampai anak kita menjadi anak yang sukses, anak yang seperti filosofi Gajah Dewantara, yaitu bahwa kita menuntun anak, kita mengibaratkannya seperti kita menabur benih di sawah ya. Benih itu nantinya akan tumbuh. Nah tumbuh itu tidak mungkin hanya benihnya saja yang tumbuh, pasti ada rumput tekinya, pasti ada ilalang yang lainnya. Itu bagaimana supaya benih padi ini benar-benar muncul benih padi saja, ilalang dan yang lainnya tadi itu bisa bersih. Itu memang juga kan harus dirawat. Yang pertama nih, juga harus dipupuk, diberi makan, juga harus disirami. Nah seperti itu ya. Sudah dilakukan semuanya, ya berarti nunggu dari motivasi anak itu sendiri muncul sehingga lulus akhirnya. berarti sukses ya sampai anaknya lulus nih. Lulus muncul lagi bibit yang baru. Ya mudah-mudahan. Nah, memang tidak selesai Bu Lilis, sampai seterusnya kita akan menemukan anak-anak kita yang seperti itu terus. Ya karena nanti di generasi berikutnya otomatis karakter anaknya juga semakin berubah-ubah atau berbeda-beda. Oke, terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi pada siang hari ini. biarkan berjalan terus. Terima kasih. Tadi ada slide yang keberapa itu yang hukuman, ada penghargaan, konsekuensi, restitusi. Ya. Nah ini bukan sebelumnya lagi. Ini nah ini Yang tadi ya penghargaan. nah ini mendapatkan imbalan untuk penghargaan nih. Iya, konsep disiplin dengan identitas gagal tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Saya dengar tadi penghargaan itu sepertinya berupa materi. Kita memberi hadiah, memberi sesuatu berarti kan materi. Tapi menurut saya di sini penghargaan itu tidak harus materi. Kita meribet jempol ke anak-anak yang bisa menjawab, tepuk tangan. Itu saya kira sudah cukup. Soalnya saya sendiri dulu termasuk anak yang diam, tapi kalau saya yang jawabnya gurunya bagus jawabannya, meskipun itu gurunya hanya menyenangkan hati muridnya, itu suatu hadiah atau penghargaan untuk saya, senang sekali. Ya makanya penghargaan dalam hal ini tidak hanya materi saja ya Bu, bisa berupa kata-kata, bisa berupa penghargaan bintang-bintang kalau mungkin di SD, di TK itu tidak harus dengan materi. Itu saja tambahan dari saya. Jadi saya tadi kok penghargaan ini kok hubungannya dengan materi terus. Terima kasih Bu Nurul. Untuk penghargaan tadi Bu Nurul menyampaikan tidak harus dengan materi terus. Kita bisa memberikan dengan senyuman, dengan jempol atau dengan tepuk tangan. Tetapi itu hanya anak tertentu saja yang bangga dengan penghargaan itu. Hanya anak yang mendapatkan saja.
Sedangkan yang tidak mendapatkan pasti akan muncul itu saja. Nah, pasti akan muncul seperti itu. Nah, makanya di sini dalam pendidikan PGP ini penghargaan ini dikategorikan termasuk konsep disiplin yang gagal. Karena tidak membuat anak yang lainnya muncul motivasi dari dirinya sendiri. Yang ada anak itu akan muncul rasa iri. Seharusnya anak itu tidak muncul rasa iri nih. Kalau secara logika nih, seharusnya aku harus bisa seperti dia. Dia kok bisa, saya kok tidak. Saya juga kepingin mendapatkan penghargaan itu. Seharusnya seperti itu. Cuma secara manusiawi, kadang anak itu akan berpikiran itu meneh, itu lagi yang dapat penghargaan. Nah, itu maksudnya seperti itu menurutnya. Memang penghargaan tidak harus berupa materi. Penghargaan bisa dengan senyuman, penghargaan bisa dengan tepuk tangan, penghargaan bisa dengan jempol seperti ini, atau diberi bintang kalau di SD nih. Sudah laporan mah, saya dapat bintang lagi. Nah, itu senangnya luar biasa. Kalau di SD, jujur anak saya dulu, saya besok harus dapat bintang lagi. Teman-teman dapat bintang enggak? Rebutan lah bintangnya. Nah, tapi kenapa anak kita di SMP tidak rebutan bintang nih? Nah, itu ayo. Saya sering berebut di TK. Oh gitu. Nih. Terima kasih untuk masukan-masukan, untuk pendapat dari Bapak Ibu yang diberikan kepada saya secara pribadi nih. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita semua akan terbiasa untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dari saya pribadi, saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, apabila ada kalimat saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan manusia adalah tempatnya kekurangan. Bapak Ibu, beribu-ribu terima kasih kembali saya ucapkan. Doa yang bisa saya berikan kepada panjenengan semuanya, mudah-mudahan segala sesuatunya yang jenengan lakukan bisa mendapatkan berkah dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu narasumber, Ibu Eni Susilawati SSI. Cukup di Bapak Ibu. Cukup. Sangat cukup. Bu Eni seksi sekali. Sampai di sini, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sebelum kegiatan ini ditutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bu Eni. Bapak Ibu, supaya kegiatan diseminasi ini ada hasil, sekarang kita kembalikan kepada Bapak Ibu tentang hukuman kepada anak-anak yang melanggar tata tertib sekolah pada hari Senin. Kita suruh berdiri di depan, itu kategori hukuman apa? Hukuman. Maka dengan demikian sebenarnya itu efektif apa boten? Ternyata Bima itu dari saya awal masuk sampai sekarang itu tetap berdiri dengan bangga di situ di depan. Nah, anaknya itu saja. Maka saya keberatan kalau ketika memfoto yang berdiri di depan itu diikutkan. Jadi
tolong kalau foto itu di-share menjadi dokumentasi sekolah, foto yang di depan berdiri waktu hari Senin itu jangan diikutkan seperti itu. Maka mari kita bersama-sama mencari solusi kira-kira restitusi yang bagaimana untuk anak-anak yang melanggar pada hari Senin itu. Jadi kita memanfaatkan 5 posisi kontrol kita. Sebenarnya kita sebagai manajer, tapi kalau dibiarkan Bu tetap begitu saja. Maka tugas kita adalah merumuskan kira-kira hal apa yang akan kita lakukan supaya anak-anak itu tumbuh motivasi dalam diri supaya tidak melanggar lagi ketika hari Senin. Begitu nggih Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan. Itu pun menjadi pemikiran seperti Ibu Yuli tanyakan, bagaimana Bu kalau sudah direstitusi melanggar lagi? Jawabannya apa? Restitusi lagi. Sudah pernah ditanyakan. Kalau direstitusi lagi bagaimana Bu? Restitusi lagi sampai lulus. Memang itu tugas kita sebagai penuntun katanya. Among katanya diajar Dewantara. Kita tidak boleh menghukum anak, tidak boleh membentak anak. Yang benar adalah membersamai anak. Jadi anak itu tidak ada yang salah. Wong jenenge anak, bahasanya Ki Wajar Dewantara itu begitu. Wong anjene anak. Jadi salah pun anjene anak. Maka dari itu mari bersama-sama ya itulah PR kita semakin berat. Maka kalau ada guru-guru dihujat itu sebenarnya kita juga merasa bahwa itu tugas kita semakin berat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan supaya ada implikasi terhadap sekolah penggerak di SMP Negeri 1 Tikung ini. Mari kita bersama-sama melaksanakan budaya positif di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan.